dari kelompok 9 yang akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Did Green Debt Instrument Aid Diversification During the COVID-19 Pandemic. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Azri Auzai dengan NIM 034. Kemudian ada Fira Oktaviani Putri dengan NIM 037. Kemudian ada Cantika Meina dengan NIM 043. Ada Neira Sebriana dengan NIM 056. Dan ada Muhammad Faris Ramadan dengan NIM 055. Yang pertama adalah latar belakang. Krisis global baik dari keuangan maupun ekonomi membawa perhatian pada peran diversifikasi portofolio karena pandemi COVID-19 saat ini lebih persisten daripada krisis sebelumnya, mengakibatkan telah memberikan efek dinamis pada sistem keuangan. Dengan kata lain, efeknya telah dialami secara bertahap. Tahap awal misalnya ketika pandemi dimulai dan pasar bereaksi berlebihan. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena semakin banyak pemahaman tentang pandemi, pasar mengoreksi reaksi berlebihan mereka. Kami berpendapat bahwa menghadapi pandemi, investor cenderung berperilaku konsisten dengan fenomena kualitas penerbangan. Dalam situasi pandemi ini, kami menganggap investor memperlakukan volatilitas pasar dan keterhubungan antara utang negara dan pasar ekuitas secara berbeda. Kami mempertimbangkan kelas aset yang mencakup pasar utang dan ekuitas Islam. Selama bertahun-tahun, keuangan Islam telah berkembang menjadi kelas aset yang unik. Sebuah inovasi yang relatif baru di pasar utang adalah instrumen utang hijau. Fitur menarik dari instrumen ini adalah penggunaannya dalam membiayai proyek energi terbaru secara global. Kemudian untuk identifikasi masalah, yang pertama, apakah suku berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah suku hijau berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah obligasi berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang keempat, apakah indeks saham berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang terakhir, apakah indeks saham syariah berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Oktaviani Putri dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama di sini ada tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diversifikasi portofolio saat pandemi COVID-19 dengan mengeksplorasi volatilitas dan pergerakan bersama dari berbagai instrumen utang negara, termasuk suku hijau, suku obligasi, dan indeks ekuitas syariah dan konvensional untuk Indonesia. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada volatilitas. Volatilitas terjadi karena masuknya informasi baru ke dalam pasar atau bursa. Akibatnya para pelaku pasar melakukan penilaian kembali dengan aset yang diperjualbelikan. Bagi investor, volatilitas penting tidak hanya dalam menentukan tingkat pengembalian prospektif, tetapi juga dalam menentukan potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam investasi tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada tentang suku. Menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP strip 130/BL/2006 tanggal 3 November tahun 2006 tentang penerbitan efek syariah menyatakan bahwa suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: yang pertama, kepemilikan aset berwujud tertentu; yang kedua, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; yang ketiga, pemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada tentang suku hijau. Menurut Kementerian Keuangan, Green Suku Retail atau suku tabungan atau suku hijau merupakan penerbitan Green Suku Retail pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan dan inovatif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada obligasi.
Menurut HMN Purwosucipto SH dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga halaman 203-208 mengatakan bahwa obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Meina Setiawan dengan NIM 5118103. Kajian teori yang pertama, di sini ada indeks saham. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Yang kedua, di sini ada indeks saham syariah. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Yang terakhir di sini ada diversifikasi portofolio. Menurut Harry Markowitz, diversifikasi portofolio atau investasi adalah mengalokasikan dana investasi pada beberapa instrumen diyakini dapat menurunkan risiko investasi, dan dengan adanya diversifikasi dapat menurunkan risiko portofolio ke arah kerugian yang besar. Hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, suku berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. H2, suku hijau berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. H3, obligasi berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. H4, indeks saham berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. H5, indeks saham syariah berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Sabriana dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian populasi dan sampel menggunakan data Indonesia, yaitu instrumen utang negara 5 tahun, obligasi suku dan suku hijau untuk ekuitas menggunakan benchmark indeks pasar saham konvensional, IDX Composite atau indeks harga saham gabungan, dan indeks syariah dari Bursa Efek Jakarta Islamic Index. Data tersebut mencakup pada 4 Maret 2019 hingga 4 Desember 2020 yang memberi 225 dan 240 pengamatan dalam hitungan hari untuk pra dan pasca kasus pertama COVID-19 yang dilaporkan pada 31 Desember 2020. Dalam jurnal juga memisahkan periode COVID-19 menjadi sampel pra COVID-19 pada 4 Maret 2019 hingga 30 Desember 2019. Lalu di sini ada metode penelitian, metode analisis data untuk mempelajari volatilitas dan korelasi obligasi negara, suku hijau, saham syariah, dan saham konvensional. Kami menggunakan model multivariate generalized autoregressive conditional heterokedastic dynamic conditional correlation atau MGA RCH DCC yang diusulkan oleh Angel pada tahun 2002 dan pasaran pada tahun 2009. Lalu di sini ada metode penelitian hipotesis statistik. HO diterima, H1 tidak adanya pengaruh suku terhadap diversifikasi portofolio. Lalu H0 diterima, H2 tidak adanya pengaruh suku hijau terhadap diversifikasi portofolio. H0 diterima, H3 tidak adanya pengaruh obligasi terhadap diversifikasi portofolio. Lalu H0 diterima, H4 tidak adanya pengaruh indeks saham terhadap diversifikasi portofolio.
H0 diterima, H5 tidak adanya pengaruh indeks saham syariah terhadap portofolio. Oke, selanjutnya ada hasil pembahasan. Ketika COVID-19 tidak dinyatakan sebagai pandemi, yaitu pada tahap epidemi, 3 dari 5 aset memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum COVID-19. Dalam hal ini, kami melihat bahwa volatilitas obligasi dan suku hijau kurang sensitif terhadap epidemi. Secara keseluruhan, peningkatan terbesar dalam volatilitas dicatat untuk saham dan paling sedikit untuk aset berbasis suku. Suku hijau memiliki korelasi tertinggi sebesar 39% pada periode sebelum COVID-19. Korelasinya tertinggi sebesar 51% di fase COVID-19. Ini korelasi menurun menjadi sekitar 30%. Korelasi suku bond paling rendah dan sekitar 14% pada sampel penuh hingga sekitar 11% pada sampel pra-COVID-19. Itu paling sedikit 3,54% selama tahap epidemi. Secara keseluruhan, dalam korelasi suku bond fase COVID-19 mengalami peningkatan dibandingkan fase pra-COVID-19. Pengecualian adalah korelasi antara suku hijau dan suku yang menurun pada fase COVID-19. Pada penutup, kesimpulan, pandemi COVID-19 telah membawa perhatian pada isu diversifikasi portofolio. Ini juga menjadi masalah bagi pasar negara berkembang seperti Indonesia. Dalam makalah ini, kami fokus pada Indonesia mengingat kemajuannya pada suku dan suku hijau sebagai instrumen keuangan. Kami mengeksplorasi volatilitas dan pola korelasi dan obligasi negara Indonesia, pasar sahamnya, suku dan suku hijau. Dalam mengevaluasi 5 kelas aset ini, kami menunjukkan bahwa volatilitasnya tidak hanya meningkat dari waktu ke waktu, tetapi juga lebih tinggi selama pandemi COVID-19. Kami juga menunjukkan bukti penerbangan ke kualitas, dengan investor beralih dari aset beresiko ke aset yang kurang beresiko. Selanjutnya ada saran. Menurut hasil penelitian ini, peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi korelasi yang lebih teliti. Selain itu, dalam penelitian ini telah menggunakan uji kausalitas Granger untuk menyimpulkan bukti penerbangan menuju kualitas. Maka untuk peneliti masa depan diharapkan dapat menggunakan pendekatan dan metode lain untuk mengetahui lebih jauh mengenai uji penerbangan ke kualitas di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.